Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, dan membanggakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang mengenalkan instruksi pada anak autis. Tujuannya adalah agar para orang tua bisa mengajarkan atau mengenalkan instruksi untuk anak autis di rumah. Sebelumnya, tahukah ayah bunda apa itu autis? Autis adalah gangguan perkembangan neurobiologis atau sistem saraf pusat yang menyebabkan adanya gangguan pada 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek komunikasi dan bahasa, aspek perilaku, dan aspek interaksi sosial. Di mana ketiga aspek ini saling berkaitan. Jadi, jika perilakunya terganggu, maka kedua aspek lainnya pun akan terganggu. Begitu juga sebaliknya, jika aspek komunikasi dan bahasa terganggu, maka aspek perilaku dan interaksi sosial juga akan terganggu. Lalu ayah bunda, apakah ciri-ciri anak autis itu bisa diamati? Tentu bisa. Nah, apa saja sih ciri-ciri anak autis? Ciri-cirinya akan kita bagi jadi 3 aspek. Yang pertama, aspek perilaku. Yang kedua, aspek interaksi sosial. Yang ketiga, aspek komunikasi dan bahasa. Yang pertama, aspek perilaku, yaitu cuek. Anak autis cenderung cuek, tidak memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, anak autis sering berperilaku tidak terarah, mondar-mandir, lari-lari, lompat-lompat, tanpa tujuan yang jelas. Perilaku yang selanjutnya yaitu rigid rutin, yaitu perilaku terpola anak autis. Contohnya bagaimana? Contohnya yaitu anak autis sering melakukan tindakan yang berpola, terstruktur. Mereka biasanya semuanya serba terjadwal. Jika ada perubahan dengan jadwal tersebut, mereka akan merasa gelisah dan tidak nyaman. Contohnya, ketika anak autis tersebut terbiasa makan di jam 8. Tapi ketika jam 8 orang tuanya lupa, maka dia akan merasa gelisah atau bahkan tantrum. Selanjutnya yaitu tantrum atau ledakan emosi. Anak autis sering marah tiba-tiba, menangis tanpa henti, tanpa tahu apa sih penyebabnya. Yang selanjutnya, obsesif compulsive behavior atau perilaku obsesi terhadap sesuatu. Anak autis terkadang sangat menggemari suatu barang atau objek tertentu. Padahal objek tertentu tersebut kadang kita rasa biasa saja, apa istimewanya, tapi mereka biasanya bersifat seperti itu. Kelekatan terhadap benda tertentu. Dia biasanya juga sangat lekat dengan benda-benda tertentu. Misalnya, dia sangat suka terhadap kereta, maka maunya main sama kereta, tidur sama kereta, atau melihat sesuatu yang berhubungan dengan kereta. Selanjutnya, ciri-ciri interaksi sosial anak autis. Yang pertama, tidak mau menatap mata. Jadi, anak autis sering sekali susah kontak mata dengan kita. Bahkan ketika ngomong pun, mereka tidak mau melihat mata kita. Yang kedua, ketika dipanggil tidak menoleh. Mereka ketika dipanggil selalu acuh dan cenderung tidak menghiraukan panggilan tersebut. Yang ketiga, menyendiri. Anak autis cenderung tidak mau bergabung dengan teman sebayanya atau bahkan saudara-saudaranya. Mereka cenderung memilih bermain sendiri dan asyik pada dunianya sendiri. Yang selanjutnya, tidak ada empati dalam lingkungan sosial. Jadi ketika apapun yang terjadi di lingkungan sekitarnya, anak tersebut hanya diam dan mengacukannya. Selanjutnya, komunikasi dan bahasa. Ciri-cirinya yaitu pada aspek ini, anak autis biasanya terlambat bicara.
Tidak seperti anak pada umumnya yang punya step-step bicara, anak autis cenderung sangat terlambat dalam bicara atau bahkan tidak ada keinginan untuk berbicara sama sekali. Yang selanjutnya yaitu membeo atau ekolalia. Membeo adalah pengulangan kata dari kata orang lain. Contohnya, ketika kita tiba-tiba ngomong makan, anak autis terus saja mengulang-ulang kata makan, makan tanpa tahu apa itu artinya. Membeo memang pada umumnya dialami oleh anak-anak normal, tapi jedanya tidak terlalu lama. Sedangkan kalau pada anak autis, membeo bisa dialami sampai pada usia dewasa atau usia anak-anak yang seharusnya sudah tidak membeo lagi. Yang selanjutnya, meracau dengan bahasa yang tidak diketahui atau tidak mempunyai arti. Contohnya, kadang anak autis cenderung ngomong tidak jelas, seperti baba, mama, mama. Apa artinya? Mereka pun tidak tahu, mereka hanya nyaman dengan mengucapkan kata-kata itu. Selanjutnya, tidak memahami pembicaraan orang lain. Jadi, anak autis ketika kita ajak ngomong, mereka cenderung diam saja karena mereka tidak tahu apa itu artinya. Atau ketika kita ajak bercerita, dia tidak mau melihat mata kita atau malah pergi karena mereka tidak paham apa yang kita bicarakan. Wah, rumit ya anak autis. Lalu kira-kira gimana nih Bunda pola pembelajaran untuk anak autis? Nah, begini, karena anak autis ini anak yang spesial, jadi kita harus menyiapkan pola pembelajaran yang sesuai dengan anak tersebut. Yang pertama, kita harus rutin. Kita harus rutin ya Bunda untuk mengajarkan anak autis. Kalau hari ini kita belajar ini, ya besoknya harus belajar ini. Tidak boleh dijeda-jeda. Kita harus mengajarkannya hampir setiap hari. Jangan hari Senin kita belajar ini. Oh, nanti lagi lah, minggu depan kita belajar lagi. Tidak boleh seperti itu, nanti keburu anaknya lupa. Yang selanjutnya, teratur dan konsisten. Jadi, ayah bunda harus teratur nih kalau ngajarin anak-anak. Jangan sekarang diajarin duduk, besoknya sudah diajarin untuk makan. Kan anak bingung, sedangkan duduk saja belum bisa. Selanjutnya, terstruktur atau terpola. Jadi, karena karakteristik anak itu terstruktur dan terpola, kita juga harus membuat pembelajaran yang terstruktur. Intinya gini, kita harus step by step. Tidak bisa ini dari sesuatu yang rumit baru ke sesuatu yang lebih mudah. Jadi pembelajaran anak autis harus terstruktur. Yang selanjutnya terukur. Apa maksudnya terukur? Apa bisa diukur dengan penggaris? Tentu tidak Bunda. Terukur artinya kita bisa mengukur keberhasilan anak tersebut. Jadi kita bisa membuat laporan per minggu atau per bulan sehingga kita bisa mengamati keberhasilan anaknya. Misalnya nih, kita mau mengajarkan anak ini duduk diam. Jadi kita buat nih laporannya per minggu. Kira-kira minggu ini anak saya udah bisa duduk diam berapa lama ya? Kalau tidak ada kemajuan, berarti minggu depannya kita bisa coba lagi. Tapi kalau minggu ini sudah berhasil, minggu depan kita bisa coba materi yang lainnya. Nah, ayah bunda, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kan hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengajarkan instruksi pada anak autis yang bisa kita praktekkan di rumah. Tapi sebelumnya, ayah bunda apa tahu instruksi itu apa? Jadi, instruksi adalah kata-kata perintah yang diberikan kepada anak pada saat proses pembelajaran. Misalnya, ambil, duduk, berdiri. Nah, kata-kata perintah seperti itu yang akan kita ajarkan hari ini. Oh, ternyata mudah ya, instruksi itu hanya kata perintah saja. Oh, tentu tidak Bunda. Instruksi pada anak autis ini berbeda. Ada kriteria khususnya. Yaitu, instruksi pada anak autis harus bersifat SJTTS. Apa itu? S, singkat. J, jelas. T, tegas. T, tuntas.
dan S sama. Kira-kira ayah bunda paham tidak apa maksudnya itu? Singkat kayak gimana, jelas seperti apa? Nah, kali ini mari kita bahas bersama-sama. Singkat. Jadi yang disampaikan kepada anak cukup singkat, cukup 2-3 kata. Jangan terlalu banyak menggunakan kata yang nantinya membingungkan anak. Contoh, lihat buku. Jangan, coba lihat buku di sana. Itu terlalu panjang. Anak akan bingung. Yang selanjutnya, jelas. Harus jelas maksudnya sehingga tidak membingungkan anak. Contohnya seperti tadi. Coba lihat buku di sana. Itu ada beberapa kata sehingga anak bingung. Saya harus ke sana, saya harus melihat, atau saya harus apa? Anak bingung. Dan suaranya pun harus jelas. Lantang tapi tidak terdengar memaki atau sedang marah-marah. Yang selanjutnya, tegas. Instruksi tidak boleh ditawar oleh anak maupun guru. Tapi kita sebagai orang tua juga tidak boleh loh semena-mena. Kita tetap bisa menyayangi anak, tapi tidak memanjakannya. Tuntas, artinya setiap instruksi harus dilakukan sampai selesai, tidak setengah jalan. Misalnya, anak belum bisa instruksi duduk, tapi sudah mau diajarin berdiri. Nah, itu membuat kebingungan pada anak. Yang selanjutnya, sama. Instruksi harus sama siapapun yang memberikan, baik guru, orang tua, terapis, maupun saudara-saudaranya. Contohnya nih, Bunda mau mengajarkan kata ambil. Lah, di sekolahnya gurunya memakai kata ambil, tapi di rumah Bunda memakai bahasa Sasak yang sama sekali belum diketahui anak. Tentunya anak bingung. Jadi Bunda jangan marah ya. Oh, kok di sekolah sudah diajarin ambil, tapi di rumah saya tidak bisa disuruh mengambil. Karena bahasanya sudah berbeda Bunda. Jadi harus konsisten ketika memakai kata ambil. Bunda juga harus tetap menggunakan kata ambil. Instruksi yang akan kita ajarkan hari ini yaitu yang pertama, lihat. Kedua, pegang. Ketiga, ambil. Dan yang keempat, kembalikan. Sebelum memulai proses pembelajaran, ada beberapa persiapan yang harus ayah bunda lakukan. Yang pertama, siapkan kondisi anak. Anak harus tenang, nyaman, dan senang. Jangan kita memulai pembelajaran ketika anak tersebut sedang marah atau tidak mood. Yang selanjutnya, siapkan ruangan yang mendukung. Jadi, kita harus menyiapkan ruangan yang mendukung proses pembelajaran. Ruangan tersebut tidak harus bagus atau luas, tapi ruangan tersebut cukup nyaman untuk anak. Tidak ada barang-barang yang membuat anak terdistraksi atau tidak fokus. Misalnya, anak tidak suka dengan warna merah. Lalu, kita belajar di ruangan berwarna merah. Tentunya, anak akan merasa gelisah, marah, dan merasa tidak nyaman. Bisa jadi juga anak tidak nyaman dengan adanya benda-benda yang ada di ruangan tersebut. Misalnya, anak sangat terganggu dengan suara kipas. Maka, jangan pilih ruangan dengan berkipas. Ruangan tersebut tidak harus luas ataupun kosong. Yang penting anak nyaman ya Bunda. Selanjutnya, siapkan benda yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Misalnya, anak belum bisa duduk diam. Kita bisa siapkan meja dan kursi untuk anak. Atau anak lebih nyaman duduk di bawah. Jadi tidak perlu adanya meja atau kursi. Selanjutnya, ayah bunda juga bisa menyiapkan reward atau penghargaan berupa makanan, mainan yang juga harus sudah disiapkan di ruangan tersebut. Jadi ketika anak nantinya berhasil, ayah bunda tidak bingung mencari, aduh apa ya ini rewardnya,
apa ya ini bentuk hadiahnya. Jadi semuanya harus sudah tersedia. Selanjutnya, jika ayah bunda memerlukan benda untuk proses pembelajaran itu seperti flashcard atau benda nyatanya juga harus sudah disiapkan. Jadinya kita semua atau anak-anak juga tidak menunggu lama ayah bunda mencari barang-barang yang dibutuhkan. Untuk lebih jelasnya, yuk sama-sama kita saksikan video ini. Lihat. 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 Nah, tos dulu. Oke, satunya. Tos dua. Tos. Lagi. Lihat. Lihat. Tos dulu. Satunya. Lihat. 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 Tos dulu. Hebat. Tos lagi. Pegang. Hebat. Tos. Oke. Lagi. Pegang. Oke, hebat. Tepuk tangan. Sekarang pindah ke sini. Pegang. Pegang. Oke, hebat. Tepuk tangan. Buku. Buaya. Pegang buku. Pegang buku. Hebat. Pinter ya Clarissa. Lagi. Pegang buku. Pegang buku. Pegang buku. Pegang buku. Pintar. Ambil. 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 Ambil.
Kelas, ambil. Kelas, ambil. Gelas, gelas. Ambil gelas. Kelas, ambil gelas. Kelas, ambil gelas. Kelas, ambil gelas. Kelas, ambil gelas. Oke, hebat. Terus dulu. Oke. Kelas, ambil gelas. Ambil gelas. Ambil gelas. Kembalikan. Kembalikan. Berdiri. Kembalikan. Berdiri. Kelas, kembalikan. Oke. Kelas, kembalikan. Yeay. Oke. Nah, ayah bunda sudah menyaksikan kan videonya? Tapi ingat ya ayah bunda, bahwasanya anak autis memiliki karakteristik yang berbeda. Jangan disamaratakan. Karakteristik anak dalam video tadi itu yaitu anak tersebut berusia 8 tahun dan sekarang duduk di kelas 2 SD. Yang selanjutnya, anak sudah mampu duduk diam 5-10 menit. Makanya kita memakai meja yang belakangnya tidak ada pelindungnya atau tidak disudutkan ke tembok karena anak tersebut sudah bisa duduk diam. Selanjutnya, kontak mata sudah cukup baik. Yang selanjutnya juga anak sudah mampu mengontrol emosi. Jadi tidak perlu lagi anak diikat atau anak dikunci seperti itu karena anak pada dasarnya sudah mampu mengontrol emosi. Nah, pada saat proses pembelajaran tadi, ayah bunda lihat kan anak terkadang tidak langsung merespon. Kadang mereka tidak menghiraukan, kadang mereka diam saja atau tidak mau menoleh. Nah, ayah bunda, kita harus memberikan kesempatan untuk anak untuk memulai responnya. Jadi contohnya gini, ketika kita menginstruksikan kata lihat, kita harus mengulang kata itu 2-3 kali. Jika anak tidak merespon, baru kita berikan bantuan atau prompt. Nah, setelah anak sudah bisa atau berhasil melakukannya, jangan lupa berikan imbalan atau reward. Reward tersebut tidak harus hadiah loh ayah bunda, tidak harus kita berikan makanan, tidak harus kita berikan hadiah mainan. Cukup berikan apresiasi berupa kata hebat atau pintar atau tepuk tangan. Untuk kata-kata seperti itu saja, anak sudah bisa memahami bahwasannya apa yang dia kerjakan ini sudah benar. Tapi pemberian reward itu harus konsisten ya ayah bunda. Ketika anak memang belum bisa atau salah dalam melakukannya, jangan diberi tepuk tangan, tapi tegurlah dengan bahasa yang halus dengan kata tidak. Lalu mulai lagi berikan instruksi kepada anak sehingga anak bisa memahami bahwasannya apa yang dia lakukan tadi salah atau belum sesuai dengan perintah. Demikian materi pada hari ini. Ayah bunda juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut. Nah, semoga ayah bunda dan anak-anak selalu sehat dan selalu ingat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, selalu menjaga jarak, dan jangan lupa untuk tetap berdoa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.